Dalam video ini kita akan belajar beberapa hal berikut, yaitu dasar-dasar pengenalan group by, kemudian fungsi-fungsi agregasi pada group by, dan juga penerapan group by pada Power BI, termasuk basic dan juga advanced group by. Kemudian yang terakhir mengenai splitting columns. Konsep group by pada Power BI sebenarnya mirip dengan yang ada di SQL ataupun dengan data analisis yang lain, yaitu mengelompokkan data berdasarkan kesamaan baris atau kolom. Pelompokan data ini biasanya bersamaan dengan pengaplikasian agregasi seperti sum untuk menjumlah, average untuk menghitung rata-rata, ataupun count untuk menghitung. Dalam Power Query, terdapat dua jenis grouping, yaitu column grouping dan juga row grouping. Seperti yang dilihat pada tabel berikut, terdapat kategori untuk column operation dan juga row operation. Fungsi-fungsi agregasi ini dapat digabungkan dengan penerapan group by, seperti pencarian rata-rata dengan average, pencarian nilai tengah dengan persentil, dan juga penghitungan baris dengan count. Sebelum kita menerapkan beberapa fungsi agregasi, berikut adalah gambaran singkat tentang perbedaan antara min, median, dan juga modus. Min, median, dan juga modus pada distribusi normal nilainya akan sama seperti yang ditunjukkan pada gambar yang ada di tengah. Namun jika datanya tidak terdistribusi normal, seperti skewed right atau skewed left, nilai min dan median dan juga modus bisa berbeda sesuai dengan sebaran data yang ada. Seperti pada skewed left, nilai min berada di bawah nilai median karena datanya banyak di area bagian atas. Selanjutnya adalah fungsi agregasi persentil, yaitu fungsi yang digunakan untuk melihat posisi distribusi data pada persentil atau berapa persen dari keseluruhan data yang ada. Misalnya kita lihat bagian warna merah, ada 3 data yang berada pada 20% dari data. Namun perlu diingat bahwa untuk menentukan posisi persentil ini, kita terlebih dahulu harus mengurutkan datanya. Nah, setelah kita belajar beberapa fungsi agregasi, kita akan masuk ke dalam fungsi group by yang ada di dalam Power BI. Secara sederhana, terdapat dua jenis group by yang ada di dalam Power BI, yaitu basic dan juga advanced. Pada tabel perbandingan tersebut dapat diketahui bahwa basic group by digunakan untuk satu grouping dan juga satu agregasi. Namun, jika kita membutuhkan lebih dari satu grouping dan juga lebih dari satu agregasi, maka kita perlu menggunakan advanced group by. Baik, kita akan melanjutkan bagaimana untuk melakukan advanced data manipulation. Kemudian untuk yang pertama ini, kita akan melakukan group by function di dalam Power BI. Sebelum itu, kita tentu harus mengimport datanya terlebih dahulu. Data yang akan kita gunakan masih sama, yaitu adult income data sets dalam bentuk CSV. Jadi pastikan importnya dalam bentuk CSV, kemudian pilih adult.csv. Klik open, kemudian klik load. Kemudian di dalam group by function kita harus masuk ke dalam Power Query terlebih dahulu, jadi pilih transform data. Oke. Kemudian pada home ribbon, di sini di bagian transform, itu ada group by, di mana menu group by ini yang akan kita gunakan. Kita bisa pilih group by. Kemudian, sesuai hal yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwa group by di dalam Power BI ada dua jenis. Ada yang basic, ada juga yang advance. Ya, seperti perbandingannya bahwa kalau basic itu hanya bisa satu grouping saja, kemudian diikuti dengan satu aggregation. Tetapi kalau kita pilih advance, di sini groupingnya bisa lebih dari satu, kemudian aggregation-nya juga bisa lebih dari satu. Kita mulai dulu belajar dari yang basic, sehingga kita hanya membutuhkan satu grouping dan juga satu aggregation. Pilih yang basic. Oke, kemudian kita akan mencari tahu bagaimana kira-kira rata-rata umur untuk setiap relationship. Sehingga pilih kolom yang akan kita group relationship, berarti nanti relasi relationship yang sama akan digabungkan menjadi satu, kemudian akan dicari agregasinya pada menu yang kedua. Oke. Untuk kolom name-nya bebas, teman-teman bisa menamakan sesuka hati di sini karena kita akan mencari average umur, maka kita bisa menamai kolomnya sebagai average age. Kemudian operation-nya
pilih average, kemudian kolomnya pilih age. Sehingga dari basic group by ini kita akan melompokkan berdasarkan relationship-nya, kemudian dicari pada setiap value relationship ini kira-kira rata-rata umurnya ada berapa. Kemudian klik OK. Sehingga di sini akan muncul group by ya berdasarkan relationship-nya, ada yang not in family, ada yang unmarried, ada yang sebagai husband, ada yang sebagai wife, kemudian di sini adalah rata-rata umurnya. Misalnya yang on child, ternyata dia yang paling muda rata-ratanya karena di kisaran umur 24 tahun. Sedangkan yang paling tua adalah rata-rata sebagai suami atau sebagai husband, di mana umurnya rata-ratanya adalah 43. Nah, seperti yang teman-teman ketahui bahwa tadi kita sudah import Power Query sebagai tabel, kemudian kita melaksanakan group by, dan tabelnya akan di-replace. Sehingga demi mencegah tabelnya ke-replace dan hilang, karena mungkin teman-teman akan menggunakan tabel tersebut, maka harus di-duplicate terlebih dahulu. Oke. Kita akan redo, kita akan undo ke step sebelumnya. Ya, jadi di sini ada group rows, kita tinggal silang saja, sehingga nanti kembali ke posisi sebelum dilakukan group by. Untuk yang duplikat ini, kita akan mencoba untuk yang advance group by, sehingga pertama kita akan melakukan duplicate dulu. Oke, kemudian kita rename advance group by. Oke, pada advance group by ini sudah sama ya tabelnya karena di duplicate, kemudian kita pilih group by, dan selanjutnya kita akan group by yang advance. Ya, karena kita akan grouping lebih dari satu variable. Kemudian kita pilih, kita akan sama grouping berdasarkan relationship, kemudian grouping lagi berdasarkan occupation-nya. Oke, jadi ada dua ya, groupingnya berdasarkan relationship, kemudian setelah di group berdasarkan relationship, di grouping lagi berdasarkan occupation-nya. Kemudian untuk yang pertama, kita akan menghitung kira-kira pada setiap populasi ini ada berapa banyak orang. Kita bisa pilih count. Ya. Mungkin kita beri nama count people. Kemudian operation-nya count rows. Ya. Kemudian aggregation yang kedua, kita akan tambahkan lagi, di mana kita akan mencari kira-kira berapa rata-rata working hours dari setiap grup tersebut. Oke. Average working hours, kemudian operation-nya jangan lupa dipilih average, kemudian kolomnya dipilih juga yang hours per week. Oke. Jadi ini dikategorikan sebagai advanced group by karena kita lebih dari satu melakukan groupingnya, dan aggregation-nya juga lebih dari satu. Kalau sudah kita pilih OK, sehingga di sini teman-teman memiliki dua grouping, relationship dan juga occupation, kemudian baru count of people-nya atau jumlah populasinya dan juga average working hours-nya. Kita akan sorting berdasarkan relationship-nya dulu. Sebagai contoh di sini, bahwa semua husband, apapun occupation-nya, ya kira-kira rata-rata working hours-nya sekitar 40 jaman. Ya. Yang paling banyak adalah husband yang bekerja sebagai farming dan juga fishing. Jadi populasinya sekitar 500, di mana working hours-nya cenderung lebih banyak, sekitar 50 jam seminggu. Oke. Kemudian, misalnya teman-teman mencari fakta-fakta yang lain, di mana di sini ada yang cuma 28 jam seminggu, ya, di mana populasinya cuma 22 orang, kemudian di sini ada on child, dan di sini ada brief house surfing. Ya, sehingga dia kerjanya cuma 28 jam. Gitu ya. Jadi
teman-teman bisa melihat groupingnya berdasarkan relationship, kemudian kira-kira pekerjaannya apa, berapa orang yang ada di dalam dataset, dan juga berapa rata-rata dia bekerja selama 1 minggu. Jadi itulah contoh bagaimana kita melakukan group by di dalam Power BI, baik yang basic ataupun yang advance. Setelah kita belajar mengenai fungsi group by, lengkap dengan agregasi dan juga penerapannya pada Power BI, sekarang kita lanjut ke dalam manipulasi selanjutnya, yaitu tentang splitting columns. Ada kalanya data yang kita punya perlu dimanipulasi teksnya. Salah satunya adalah memisahkan teks, dan di dalam Power BI kita dapat memisahkan teks dengan menggunakan splitting columns. Salah satu case-nya adalah memisahkan nama depan dan juga nama belakang. Atau kita bisa juga melakukan replacing pada teks yang sudah ada. Oke, baik. Setelah kita belajar bagaimana melakukan grouping ya pada advanced manipulation, selanjutnya kita akan belajar lagi satu fungsi manipulasi, yaitu splitting column, di mana kadang kita membutuhkan untuk memisahkan data teks yang kita punya menjadi beberapa kolom, atau kita memotongnya menjadi beberapa bagian. Nah, pada latihan kali ini kita akan menggunakan Global Superstore Data, datanya dalam bentuk Excel. Kita pilih Global Superstore. Kita akan pilih ketiganya, walaupun nanti kita akan banyak yang di people. Kemudian kita load. Setelah itu pastikan datanya sudah terimport ya, sebelum kita menuju ke Power Query. Untuk ceknya, teman-teman bisa ke tab data. Kemudian di sini ada 3 table, orders, people, dan juga return. Kemudian kita kembali ke report tab, kemudian kita akan masuk ke dalam Power Query, pilih transform data. Untuk yang pertama kita akan ke bagian people. Ya, di sini ada 2 ya, ada person dan juga region. Lagi-lagi di sini kita memerlukan untuk promote sebagai first row as header terlebih dahulu. Ya, kita ke bagian transform, kemudian use first row as headers. Oke, sekarang di dalam person kita akan mencoba memisahkan antara first name dan juga last name-nya. Dimana seperti yang teman-teman ketahui, bahwa antara first name dan juga last name dipisahkan oleh spasi. Ya, sehingga kita akan mencoba proses splitting column yang pertama, yaitu dengan delimiter. Oke. Nah, split column ini ada di bagian home ribbon, kemudian transform, kemudian split column. Sebelahan dengan yang sebelumnya adalah group by. Pilih by delimiter. Nah, sebenarnya delimiter tidak hanya spasi, tetapi ada banyak. Ada koma, ada sama dengan, ada titik koma, dan lain sebagainya. Atau bahkan kita bisa melakukan custom. Tapi untuk hari ini kita akan belajar dengan space saja delimiternya. Kemudian di sini macam-macam splitnya, ada left the most delimiter, right the most delimiter. Ini berarti nanti akan dibagi berdasarkan spasi, kemudian dikelompokkannya mau yang berdasarkan kiri dulu atau kanan dulu. Tetapi karena kita hanya memiliki 2 kata di sini, first name dan juga last name, maka pilihan ketiga ini kurang lebih sama saja. Sehingga kita pilih pilihan yang ketiga, yaitu each occurrence of the delimiter. Oke. Kemudian klik OK. Oke. Seperti yang teman-teman lihat di sini, bahwa nama dari orang yang berada di dalam tabel people sekarang sudah dipisahkan. Ya, yang tadinya Ana Andriadi, sekarang di dalam person 1 menjadi Ana saja, kemudian Andriadi menjadi person yang kedua. Gitu ya. Jadi itu bagaimana jika ada case diminta untuk memisahkan antara first name dan juga last name. Caranya dengan menggunakan split column, kemudian pilih by delimiter. Kemudian kita akan ke contoh selanjutnya. Kita akan kembali ke tabel order. Kemudian kita akan mencoba memisahkan customer ID. Ya, seperti yang teman-teman lihat di sini bahwa ada kombinasi dari 2 huruf,
kemudian dash diikuti dengan angka, di mana kita akan memisahkannya berdasarkan split column yang kedua by number of characters. Pilih dulu tabel ordersnya, kemudian pilih kolom customer ID sampai dia berwarna orange, kemudian pilih split column, kemudian pilih yang kedua by number of characters. Nah, kemudian di dalam number of characters kita dapat memasukkan angka di sini, memasukkan angka di sini, kemudian splitnya bisa ada 3 macam juga. Satu kali, kemudian dia ambil yang bagian kiri, atau satu kali dia ambil yang bagian kanan. Kita pilih yang default saja, secara repeatedly. Kemudian saya akan memilih number of characters-nya 2. Kemudian kita klik OK. Seperti yang teman-teman lihat, bahwa dengan number of characters, berarti kita hanya akan mengambil 2 huruf paling depan. Saya akan ulangi lagi. Di sini customer yang default. Di sini ada RH, kemudian diikuti dengan dash dan angka. Jika kita melakukan splitting kolom dengan number of characters, kemudian memasukkan angkanya 2, maka yang akan diambil adalah 2 huruf terdepan, atau 2 karakter terdepan. Number of characters, kita masukkan 2, kemudian OK. Jadi pada kasus-kasus ini, kita mungkin membutuhkan hanya mengambil sebagian dari data kolom yang ada, kemudian kita bisa memanfaatkan split column, kemudian dipisahkan dengan number of character-nya. Mau berapa karakter yang diambil, kita bisa definisikan. Jadi begitulah contoh bagi split column. Sebenarnya masih ada banyak lagi, ada by position, ada lowercase, uppercase, digit, non-digit, dan juga lainnya. Jadi demikian latihan kita tentang split column. Kesimpulan akhir pada video kali ini adalah belajar tentang dasar-dasar dan juga fungsi agregasi pada Power BI, penggunaan basic group by dan juga advanced group by pada Power BI. Kemudian kita juga belajar untuk memisahkan teks pada kolom menggunakan splitting columns.